Assalamualaikum. Halo, Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ke Ustadz Adi? Silahkan. Ya. Dari, halo? Ya, silahkan Bu. Waalaikumsalam, Ustadz. Dari Bandung. Ya, silahkan. Ya, Pak Ustadz mau tanya kalau syarat-syarat poligami apa? Soalnya suami saya mau poligami. Halo? Ya. Sebentar, tahan. Ibu-ibu kedengaran di belakang ibu-ibu? Baik. Ini yang bertanya ibu-ibu lagi ya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan rahmat dalam kehidupan kita semuanya. Ada pertanyaan dari seorang ibu dari Bandung bertanya apa syarat poligami. Ini cukup menarik karena umumnya bertanya poligami itu bapak-bapak. Tapi di sini seorang ibu. Baik, kita lihat dulu turunan-turunan tentang persoalan poligami ini. Saya mau bicara tentang kisah Nabi dulu dengan level yang sangat luar biasa. Saya ambil Nabi Ibrahim lah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, kita ambil ayat-ayat Qur'annya dulu untuk menghadirkan suasana-suasana indah. Pertama Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 25, posisi paling kanan sebelah bawah. Surah 51 Az-Zariyat. Kemudian selanjutnya ketika mulai berpoligami, ya. Maaf, ada persoalan dulu Quran surah 19 Maryam dari ayat 49 sampai 51. Selanjutnya boleh berpoligami sampai melahirkan seorang anak sampai ditinggalkan di Mekah. Quran surah ke-14 langsung ayat 37-nya. Ayat 37. Sudah? Baik, kalau sudah seperti itu baru nanti kita ambil contoh terakhir dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai bagian pertama dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang saya tahan sebentar ya ayat-ayat ini untuk saya lompat sedikit dulu memberikan hikmah pernikahan. Nanti setelah ketahuan hikmah pernikahan baru saya ambil kemudian kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu sekalian, baik pernikahan yang sifatnya monogami ataupun sifatnya poligami itu tidak bisa dikeluarkan dari frame pernikahan, sama-sama nikah. Jelas ya? Saya ulang, baik monogami ataupun poligami itu dalam konteks syariat yang ditunaikan bisa disebut dengan sama-sama menikah. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Jelas? Persamaannya keduanya sama-sama pernikahan. Karena berada di frame pernikahan, maka dia tidak boleh keluar dari syarat-syarat pernikahan. Awas, hati-hati. Apa di antara syarat-syarat pernikahan yang melahirkan hikmah dalam kehidupan? Itu muncul di Quran surah ke-30 ayat 21. Perhatikan kalimatnya. Wa min ayatihi. Fokus. Dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pernikahan dibuka dengan kata ayat, tanda yang mendekatkan dengan Allah. Seakan-akan ada kesan dalam ayat ini bahwa hikmah pernikahan itu pada hakikatnya bukan hanya menyatukan dua insan. Ini jangankan berpoligami, dalam monogami pun tujuan utama dalam pernikahan muslim itu bukan cuma ingin menikah secara seksual bisa hasratnya kemudian dikeluarkan, bukan. Bukan cuma ingin bertemu jodoh, bukan cuma ingin menyatu, bukan. Tapi tujuan terbesar dari pernikahan itu satu, tolong catat ini, adalah menjadikan dua pasangan ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong garis bawahi dulu ini. Jadi kalau kemudian ada seseorang menikah walaupun dengan monogami misalnya, kemudian dengan pernikahan itu menjadikan dirinya belum dekat dengan Allah, ada yang salah dalam proses pernikahannya. Ada yang keliru. Harusnya lebih soleh. Anda belum menikah, mungkin tidak setiap hari bisa berjamaah. Ya bermakmum, kadang kesibukan salat sendirian. Tapi setelah menikah, bukankah makmumnya dikirimkan selama hidup di rumahnya? Tidak ada alasan untuk Anda meninggalkan jamaah. Jadi kalau Anda setelah menikah pun ada makmum menemani belum bisa jamaah juga, Anda butuh berapa lagi untuk bisa berjamaah? Itu membangun kedekatan dengan Allah. Karena itulah yang paling penting Anda ambil, setiap suami istri yang telah berumah tangga, dari sejak zaman Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim dan setelahnya, yang dibangun pertama kali bukan berpikir nikah ini, nikah itu bukan. Tapi bagaimana dengan pernikahan itu, membangun kesamaan visi untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maka muncullah prototipe Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika menikah dengan Sayyidah Sarah.
Cantiknya luar biasa, Pak. Cantik luar biasa Sarah itu. Ya, tak terlukiskan kecantikannya. Ketika dijodohkan oleh Allah, maksudnya diberikan jalan untuk menikah, kemudian menyatu keduanya, tapi itulah manusia tidak ada yang sempurna. Ya, di balik kecantikan itu ternyata mendapatkan ujian, ya, belum mendapatkan keturunan dalam kehidupannya. Tapi yang paling menarik, Nabi Ibrahim malah tidak banyak memikirkan itu. Yang dipikirkan oleh beliau dalam konteks ini, bagaimana caranya kehidupan ini lebih mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka istri ditarbiyah, suami ditarbiyah, istrinya dikuatkan supaya lebih sabar dengan keadaan, mengharap pada Allah dalam kebaikan. Sehingga dengan pola tarbiyah ini apa yang terjadi? Litaskunu ilaiha. Ada ketenangan dalam jiwa. Hikmah kedua berumah tangga itu untuk menghadirkan ketenangan. Jadi kalau kemudian antum berumah tangga sekalipun dengan monogami, belum poligami, selalu ada ribut, selalu ada masalah, nggak pernah tenang jiwa, ada yang salah dalam rumah tangga. Tidak dipelajari dengan baik, nggak ada tarbiyah yang bagus di situ. Ya. Karena itulah kemudian, perhatikan, Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, menemani suaminya, mulai saat dikecam oleh masyarakatnya, mulai ketika dibakar, mulai ketika diusir, tidak pernah putus untuk dekat dengan beliau. Silahkan cek. Ada perempuan-perempuan yang karena orientasinya bukan karena Allah, termasuk pria-pria menikah orientasinya bukan karena Allah, ada yang karena materi, ada karena kedudukan, sehingga cintanya tidak abadi. Kehidupan di rumah tangganya sering ada masalah gitu. Ya ini perempuan luar biasa ini, keduanya bertarbiyah. Ketika diuji, istrinya mendekat. Ketika diusir, diikuti. Sampai ketika pergi ke Mesir pun, apa yang terjadi? Tetap disertai. Jalan ke sini diikuti, jalan ke sana diikuti. Inilah yang melahirkan cinta dari Nabi Ibrahim supaya bisa menjaga amanah Allah ini berupa titipan seorang perempuan. Jadi kalimat ketiga, tolong catat ini ya. Pasangan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu adalah ujian kehidupan kita sebagai titipan Allah yang dititipkan kepada kita, bukan pada yang lain. Karena Allah percaya kepada kita, cuman kita yang membuat dia bisa soleh. Jadi kalau seorang perempuan dititipkan kepada kita, maaf ya, kemudian Anda menginginkan dia menjadi solehah, tugas Anda yang laki-laki membimbing dia supaya soleh. Kalau ibu mengharapkan suami yang soleh, jangan banyak menuntut. Tugas ibu mengarahkan dia dan membantu beliau untuk bisa soleh. Jadi semua saling bekerja sama. Itu yang paling penting, karena setiap kita akan ditanya tentang pasangan kita. Saya titipkan dia kepada kamu, bukan pada yang lain. Kenapa kamu mengabaikan dia? Kenapa kamu tidak bimbing dia? Nah, dalam kerangka mendekat kepada Allah inilah kemudian rumah tangga bisa dibangun dalam kebaikan. Sehingga yang ada itu karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau belum apa-apa terjadi sesuatu, lillah, lillah, lillah. Apa yang terjadi ketika datang ke Mesir? Saya mau teruskan. Di Mesir ini perjalanan sudah lama. Rumah tangga sudah berlangsung. Bertahun-tahun keturunan belum ada. Sampai puluhan tahun. Sampai ketika tiba di Mesir itulah kemudian, maaf, masih cantik Sarahnya. Dibanding ibu masih cantik Sarah lah gitu ya. Yang istrinya Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Di Mesir pada saat itu, rajanya punya hukum. Setiap ada laki-laki yang sudah berumah tangga, maka istrinya akan wajib diambil oleh raja itu menjadi istri raja tersebut. Siapapun dia. Karena raja ini punya kesimpulan, setiap perempuan yang dinikahi oleh orang lain berarti dia punya keistimewaan, sehingga laku dinikahin orang. Kalau belum dinikahin berarti ada cacat dalam dirinya, sehingga orang lain pun gak suka untuk menikah dengan dia. Itu tuh, ya luar biasa itu gak sopannya. Ya. Di pokoknya kalau sudah menikah, ini perempuan hebat, punya keistimewaan sehingga dilirik oleh laki-laki. Saya harus dapatkan keistimewaan itu. Kalau yang belum nikah, aman, berarti nggak punya apa-apa dia. Saya simpan dia. Begitu Sarah datang, ditanya, manhi, siapa dia? Nabi Ibrahim paham tentang hukum itu. Beliau katakan, hadhi ukhti, ini saudari saya. Di lisan mengatakan saudari, dalam hatinya mengatakan, saudari saya dalam Islam, ini istri saya. Cuman dalam hukum Islam kan saudari dalam agama kan. Beliau tidak berdusta. Ini yang disebut dengan tadlis namanya dalam ilmu hadis. Tadlis itu menyampaikan di lisan A, di hatinya B dalam konteks kebenaran. Dalam konteks akidah disebut dengan taqiyah namanya. Jika dalam kondisi terancam, maka hati mengatakan A, lisan mengatakan B, tapi dengan maksud yang baik. Jelas di sini? Itu nanti ada di Ali Imran di ayat ke-27 sampai ayat 28, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, ujung ayatnya illa an tattaqu minhum tuqah. Jangan pernah mengambil pemimpin dari kalangan yang bukan muslim, bukan orang beriman. Kecuali Anda tinggal di satu tempat, dipaksa dan bertaruh dengan nyawa di situ. Kalau nyawa sudah mulai terancam, lisan bisa mengatakan A, tapi hatinya bisa berbeda. Illa an tattaqu minhum tuqah. Dari sini keluar taqiyah. Bukan taqiyah dihadirkan dalam konteks yang salah. Ini yang berbeda. Saya kembalikan, hadhi ukhti, ini saudari saya. Tapi karena saking cantiknya, raja ini keluar dari hukumnya. Keluar dari hukum dia. Gak apa-apa lah, untuk yang ini saya ambil aja katanya.
Begitu mau disentuh, tangannya lumpuh. Lumpuh tangannya, Nabi Ibrahim berdoa. Dia berkata, jangan guna-gunai saya katanya. Tolong doakan lagi supaya sembuh, saya berjanji tidak akan sentuh lagi. Begitu didoakan Nabi Ibrahim, sembuh lagi. Ternyata mengingkari janjinya, mau pegang lagi. Baik. Sampai ketiga kali dia berkata, yang ketiga ini saya berjanji benar. Kalau kamu kemudian ucapkan kalimat tadi itu, saya sembuh, saya tidak akan pernah sentuh lagi dia. Maka didoakan oleh Nabi Ibrahim, kemudian pada saat itu sembuhlah keadaan rajanya. Disinilah karena disaksikan oleh beberapa pengawal-pengawalnya, raja ini tidak ingin malu. Bagaimana caranya supaya saya tidak direndahkan, tidak terangkat Ibrahim, maka dikumpulkan masyarakat di tempat yang cukup luas. Dikatakan, kita kedatangan tamu sekarang 2 orang, tapi ini bukan manusia, kayaknya jin. Karena punya kalimat-kalimat yang membuat tangan saya bisa runtuh, ya bisa lumpuh. Kalau dia ada di sini, keduanya bisa jadi masalah untuk kita. Kita minta saja supaya pergi dari sini. Sebagai kompensasi, dikirimkanlah seorang yang bisa membantu dalam kehidupan keduanya. Seorang perempuan bernama Hajar. Hajar itu asalnya dihadiahi oleh Raja Mesir tadi untuk membantu Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Maka diterima itu, keluar, keduanya melangsungkan perjalanan sampai ke Kanaan, sampai berada di Palestina. Singkatnya, lama membantu, Ibrahim semakin sepuh, Sarah mulai merasa lillah, bukan karena yang lain. Hebatnya Nabi Ibrahim gak pernah minta, mah poligami ya. Beliau tahu, ini istri saya, temani saya, titipan, yang kalaupun pasti akan ditanya oleh Allah. Kalau satu saja pertanyaan ini tentang istri saya belum bisa saya jaga dengan baik, bagaimana saya bisa merawat yang lain? Tapi Nabi Ibrahim layak untuk meminta, layak. Karena dakwahnya masih luas masanya, panjang misinya, dan belum ada keturunan. Siapa yang bisa meneruskan? Maka dalam konteks inilah karena tarbiyah terus berlangsung dan istrinya paham. Ini suami saya butuh nih. Kalau nggak dikerjakan seperti ini, tidak diberikan kesempatan untuk menikah dengan perempuan lain yang bisa menghadirkan keturunan, maka siapa yang bisa meneruskan risalah dakwah? Karena tarbiyah ini terus jalan, suami nggak minta, istri yang kemudian menyerahkan. Seperti penelpon tadi, baru bertanya, belum memutuskan, gitu kan? Baik. Nah, apa yang terjadi? Kemudian istrinya mulai berkata, dalam bahasa kita, nikahilah Sarah, nikahilah Hajar, nikahilah Hajar. Jadi bukan suami yang minta dalam hal ini yang cukup menarik ya. Suami tidak dilarang untuk meminta dalam keadaan tadi. Nanti kita ambil ilat hukum di akhirnya. Tapi istri mengatakan, nikahi Hajar. Semoga dengan itu mendapatkan keturunan dari Hajar, yang dengan mendapatkan keturunan itu risalah dakwah akan terus berlangsung. Jadi di sini syarat pertama yang Anda tanyakan, yang kita bisa keluarkan dari sini, risalah poligami itu turun. Kemudian dibenarkan, disunnahkan dalam Islam. Syarat pertamanya adalah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dakwah dalam konteks membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbeda ilatnya. Misal di zaman Nabi Muhammad SAW, maaf ya, banyak orang-orang yang ketika berjuang di jalan Allah banyak yang wafat, syahid. Itu semangat, Pak. Baru pulang kerja, sedang kumpul dengan istrinya, tiba-tiba ada panggilan jihad, nada munadin lil jihad, jahidu fi sabilillah, ayo jihad, jihad. Langsung pamit, Pak. Berminggu-minggu ketemu istri, baru sapa-sapa, datang gitu kan, sudah kemudian ngobrol, ada panggilan jihad ke istrinya, mah ada jihad, pamit dulu ya. Istrinya pun bukan melarang, kan papa baru datang, tidak, karena ada tarbiyah di situ. Silahkan Pak, kalaupun nanti syahid duluan ke surga, mama yang akan siapkan untuk menyusul ke sana. Berangkat, dan banyak yang meninggal syahid. Itu cita-cita tertinggi pada saat itu, syahid. Tapi Anda harus pikirkan, bukankah mereka punya anak-anak di situ? Ada anak-anak, dan pernah terjadi, saya punya satu kitab namanya Al-Hikayat wal Muhimmat. Dan Masya Allah, air mata itu tertetes luar biasa. Ketika ada seorang anak saat akan bermain, dia diam aja begini. Diam. Kenapa? Karena dia merasa tidak punya pakaian yang layak untuk bermain dengan yang lainnya. Tidak punya makanan yang layak untuk bermain dengan yang lainnya. Dia merasa ada kekurangan dalam dirinya karena ayahnya meninggal dalam keadaan syahid. Tiba-tiba Rasulullah lewat bertanya kepada anak ini. Ya gulam, lima la tal'ab. Nah, anakku kenapa kamu gak main? Kata anak, ya Rasulullah, ana mustahyin, saya malu katanya. Ma'indi thawb laik, saya gak punya pakaian yang layak. Saya gak punya pakaian yang baik seperti mereka. Wa aina abuk? Mana bapakmu? Laqad tufiya, istushhida, wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat Nabi, aradita an takuna Muhammadun aban laka wa Aisyatu umman laka wa Aliyun amman laka wa Fatimatun ukhtan laka wal Hasan wal Husain ikhwah laka. Apakah kamu ridho ananda menjadikan Muhammad sebagai ayahmu sekarang, Aisyah sebagai ibumu sekarang, dan Ali sebagai pamanmu sekarang, Fatimah sebagai saudarimu sekarang, Hasan dan Husain sebagai teman-temanmu?
Maka anak ini langsung tertawa, saya ridha ya Rasulullah. Maka dibawalah, diberikan pakaian oleh Nabi, diberikan makanan oleh Nabi, dirawat sebagai anak Nabi SAW. Ketika itu keluar, main dengan pakaian yang begitu nyamannya, senangnya, gembira anak ini. Kata teman-temannya, kok pakaian kamu lebih bagus dari kita? Dari mana? Dari Nabi SAW. Nabi mengangkat saya sebagai anak karena ayah saya telah meninggal. Kata mereka, duh kalau bapak kami meninggal juga ya, tentu akan begini juga. Turun syariat kemudian. Turun syariat, nikahi si fulana, bukan karena cinta semata. Kalau karena hanya cinta, mustahil dinikahi misalnya perempuan-perempuan dalam status yang sudah usianya semakin sepuh. Ada yang sudah sepuh, ada yang bahkan malu ketika dinikahi oleh Rasulullah. Ya seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, ketika akan dinikahi, ya Rasulullah saya ini sudah begini. Apa yang bisa saya berikan untuk Anda? Ya pokoknya nikah aja. Ayo nikah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena perintah Allah. Ada hikmah di situ. Di Nabi itu menikah bukan dengan syahwat. Bukan syarat syahwat di poligami itu, tapi ada nilai-nilai kebaikan yang harus berkembang dalam kehidupan. Nah, barangkali di antara suami-suami ibu punya peran-peran seperti itu, bagian pertama. Ya. Yang kedua, ada kekurangan yang memang harus dihadirkan. Ya, seperti mohon maaf, keturunan misalnya belum ada, sementara sangat diharap-harap dan sebagainya. Dalam konteks ini, misalnya mohon maaf, ada geliat godaan yang sifatnya bisa menghadirkan pada maksiat. Zina ada di mana-mana, ya, pandangan tidak mudah, macam-macam bisa hadir dalam kehidupan. Kalau dikhawatirkan terjadi maksiat, maka maaf, bukan ujuk-ujuk langsung poligami, tarbiyah berjalan. Diskusi, sebetulnya kemana arah rumah tangga kita ini, Ma? Seperti apa? Apakah ridha Allah yang dicari, atau kenikmatan dunia yang diinginkan? Diskusi. Terus kita membangun visi bagaimana? Apakah papa dengan selama ini mama cukup untuk kita saja? Atau harus kita punya keturunan untuk meneruskan visi misi kita? Sehingga nanti ada penghafal Quran yang bisa membanggakan kita di akhirat nanti. Ada penghafal hadis yang bisa memberikan mahkota di kepala kita. Walaupun mungkin dari rahim yang lainnya mah, kan? Diskusi pelan-pelan. Ibu jangan senyum dulu, kita teruskan dulu kan? Baik, misal. Setelah itu berjalan, apa yang terjadi? Masya Allah. Ayo, ada poligami. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar. Tapi disinilah keadilan Allah. Ketika Hajar melahirkan Ismail, turun perintah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Allah Maha tahu. Awal-awalnya, silakan poligami. Tapi begitu anaknya lahir, bukankah nanti bisa hadir rasa-rasa tertentu? Kok perhatian lebih kepada itu dibandingkan dengan saya? Kan? Maka muncul perintah di sini. Ya Ibrahim, bawa anakmu Ismail dengan ibunya Hajar. Pindah tempat, dipindahkan posisinya. Ada keadilan di sini. Perhatikan, dipindahkan posisinya ke Mekah. Tapi karena tarbiyah sudah jalan dengan Sayyidah Hajar, dipindahkan pun nggak mengeluh. Permisi pada istrinya Sarah, pergi kemudian ke Mekah. Ditinggalkan di tempat yang luar biasa. Fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di satu tempat ditinggalkan ibu dengan bayinya yang masih merah di tempat yang tumbuhan pun tidak tumbuh. Saya mau tanya pada ibu Bu ya. Ibu dinikahi oleh seseorang, ketika mengandung melahirkan bayi masih merah, diajak ke alun-alun kota Bekasi di Al-Barkah. Ditinggalin di situ. Bagaimana perasaan ibu? Padahal suasana nyaman, ya, ada pohon kurmanya, ada macam-macam. Ini tidak, enggak ada tumbuhan, enggak tumbuh. Apakah Sayyidah Hajar kemudian protes? Tidak. Cuma bertanya begini, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Bala, iya. Sepanjang perintah Allah, saya akan bersabar. Ditinggalkan suami, menggantung kepada Allah. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ini luar biasa. Maka dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya muncul air Zam-Zam. Muncul kemudian pemukiman di situ. Tapi yang hebat, Nabi Ibrahim, Nabi Rasul, dekat dengan Allah. Luar biasa tugasnya, sibuk luar biasa. Tapi dalam setiap kesempatannya itu masih bisa menengok anaknya dari Palestina ke Mekah, menyeberang. Sampai disebut dengan Ibrahim. Dalam bahasa Aramaik disebut Ibrahim sang penyeberang. Dalam bahasa Arab dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Nabi, Rasul, kesibukan luar biasa, dekat dengan Allah, masih bisa nengok anaknya. Dilihat bagaimana perkembangannya, seperti apa kehidupannya, diberikan kasih sayangnya. Sehingga ketika anaknya tumbuh pun punya rasa pada bapaknya. Bapaknya punya pekerjaan, mulai meninggikan Ka'bah, anaknya bantu, Quran surah kedua ayat 127. Ada dampak dari situ. Antum bukan Nabi, bukan Rasul. Kedekatan dengan Allah tidak seperti Nabi Ibrahim. Sesibuk apa sih sampai gak sempat lihat anaknya? Sampai gak ada perhatian pada keturunannya? Coba cek. Dampaknya hasilnya apa? Karena perhatiannya kurang, anak ke bapak pun kurang punya rasa. Bapak punya mobil, dipakai oleh anaknya. Pada saat nyuci begini, kelihatan oleh anak, dibantu nggak? Jangan-jangan antum yang nyuci, anaknya yang pakai. Ibu yang nyapu, anak yang kasih komando. Mah, ini sebelah sini belum? Coba dicek. Bahkan pada saat bapaknya pun mesti berkorban. Dengan perintah wahyu di Quran surah 37 ayat 102 sampai dengan 109 itu. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Duhai nak sayang,
Papa ini harap-harap kamu tumbuh dewasa, tapi Bapak melihat dalam mimpi ada wahyu Papa menyembelih kamu. Mudah bagi Nabi Ibrahim mengatakan, nah siap-siap ya. Kemana Pak? Sembelih. Wahyu turun. Mudah karena Nabi Rasul. Tapi dengan kasih sayangnya minta pendapat pada anaknya. Apa jawab anak? Karena merasa ada perhatian dalam dari bapaknya. Sampai berkata anaknya, ya abatif ma tu'mar. Ayah, cepat kerjakan sekarang, jangan tunda. Orang cuma tahu disembelih saja. Tapi kalau Anda buka misalnya, ada Al-Akhlaq lil Banin karangan Ustaz Umar Ahmad Muraja. Jilid yang kedua, warnanya biru, halaman ke-25, posisi paling kanan, di paragraf yang ketiga, baris pertama sampai dengan baris ke-9, sebelah kanan. Itu ketika akan disembelih, orang tahunya cuma disembelih. Tapi kemudian Ismail berkata, ya abati, duhai ayah, tolong kencangkan ikatan ini. Supaya saat saya disembelih, saya tidak bergerak, menjadikan ayahanda kemudian tidak jadi nyembelih saya karena iba. Ya abati, mohon tajamkan pisaunya supaya mempercepat penyembelihan saya. Khawatir karena pisaunya tidak terlampau tajam, ya, selain menghadirkan rasa sakit juga nanti membuat iba ayahanda. Di sini menjadi sunnah saat akan menyembelih itu pisaunya ditajamkan supaya mempercepat penyembelihan. Yang ketiga, ya abati, duhai ayah sayang, mohon lepaskan pakaian terluar Nanda. Kemudian tolong dirapihkan dengan baik dan kirimkan pada ibunda satu-satunya. Tolong sampaikan titip salam dari putra yang sangat mencintainya, Ismail. Ismail alaihissalam disembelih pada saat itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pergantian yang lebih besar lagi. Tidak jadi disembelih. Tapi bagaimana seorang Ibrahim bisa merawat meninggalkan? Ada apa yang terjadi dengan Sarah? Jadi Sarah berkomunikasi juga nyaman. Hajar juga mendapatkan kenyamanan, tapi yang paling indah ketika itu terjadi nikmat, lihat kalimatnya, nikmat keindahan kemudian datang. Ketika ujian yang sangat sulit bisa dilewati, Sarah tidak bisa mengandung, dihukumi mandul, sudah menopause, tidak mungkin punya keturunan. Ketika lolos dalam ujian yang kedua ini, menyerahkan cinta karena Allah supaya ada keturunan, maka ketika diizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar itu, plus Ismail tumbuh dewasa, muncul berita, Hajar pun bisa mengandung. Bisa mengandung. Kapan kalimat bisa mengandung ini muncul? Ketika lolos dalam ujian poligami tadi. Bukan karena poligaminya, tapi mengizinkan suami poligami itu karena Allah, karena ada urusan yang Allah ridhai di situ. Begitu Anda melakukan sesuatu karena Allah, maka hukum Allah akan berlaku bagi Anda. Bahkan pada yang menurut manusia mustahil untuk dilakukan. Jelas sampai sini? Maka adalah muncul berita di Quran surah 51 ayat 24 sampai 25 itu. Diberikan kabar gembira bahwa beliau akan mengandung. Sampai ketika dikatakan oleh para malaikat yang akan datang ke tempatnya Nabi Lut, tapi mampir ke tempat Nabi Ibrahim, mengabarkan berita bahwa istrimu akan mengandung. Kata Sarah, Masya Allah, apa kalimatnya? Fasaqat wajha wa qalat ajuzun aqim. Menepuk-tepuk wajahnya begini. Apa yang seperti ini masih punya keturunan juga katanya. Qalu kadzalika qala rabbuk. Kadzalika qala rabbuk. Hei, jangan begitu. Ini sudah ketetapan Allah. Innahu huwal hakimul alim. Allah yang maha bijak dan menetapkan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Mengandunglah pada saat itu dan melahirkan seorang bernama Ishak. Saleh, cerdas, yang keturunannya lahir lagi. Dari situ muncul kemudian Yakub, dari Yakub muncul Yusuf, terus kemudian Daud, Sulaiman, sebelumnya Musa, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Ismail sampai muncul Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'ur bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Semua nyambung jadi nabi dan semuanya soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dipuji oleh Allah sikap demikian yang bukan cuma poligami tapi menghadirkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dicantumkanlah dalam satu surah, satu ayat yang keluarganya dimasukkan. Quran surah ketiga ayat 33, posisi paling kiri pertengahan. Innallaha astafa Adam, Allah memilih Adam. Wa Nuhan, Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Adam disebutkan Adamnya, Nuh disebutkan Nuhnya, tapi Ibrahim disebutkan keluarganya. Karena bisa menjaga semua keluarga keturunan dengan baik, turunannya baik-baik, dan melahirkan bahkan nabi yang banyak dari keturunannya. Dan itu pernah ditiru oleh Imran dengan istrinya Hannah, dan berhasil, sehingga melahirkan Maryam, melahirkan Isa, dan seterusnya. Jadi kalau Anda bertanya tentang syarat poligami, yang pertama adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini baru syarat hikmah ya. Baru syarat hikmah ya. Yang kedua, menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga. Baru kemudian turun syarat-syarat teknisnya. Ada keadilan, harus adil. Ya, bukan adil yang sempurna karena manusia nggak bisa adil sempurna. Tapi minimal tidak memperlakukan satu dengan yang lainnya dalam perlakuan yang tidak sama. Ya, sama dalam pengertian ini, maaf, menghadirkan rasa yang tidak menyenangkan.
Ya, jadi kalau misalnya si fulan diberikan A, si B diusahakan diberikan B yang sesuai. Beli mangga 3, kan istri 3, bagi-bagi 1, 2, 3, sama mendapatkan. Kecuali pada hal-hal yang khusus yang melekat pada istri yang satu, bukan pada yang lainnya, itu boleh. Jelas ya? Nah, jadi maaf, berpoligami pun itu tidak semudah yang kemudian Anda katakan, iya saya berpoligami pengen poligami. Hati-hati, Anda akan ditanya dengan istri Anda. Kalau satu titipan saja belum bisa merawat dengan baik, maka berpikirlah untuk yang selanjutnya. Lihat lagi, kecuali kalau ada kebutuhan-kebutuhan dakwah dilakukan, atau yang tadi itu dengan sifat-sifat tarbiyah yang sudah berjalan. Ya. Dan jangan dibawa dalam canda, karena tidak mudah. Kalau kalimat itu sudah keluar, maka hukum berlaku. Awas, hukum itu kadang berlaku dengan kalimat. Anda masuk Islam dengan kalimat. Hati-hati. Anda akan dengan kalimat, saya terima nikahnya. Kalimat itu muncul, halal hubungan. Makanya jangan dianggap sepele kalimat itu. Ada mengucapkan selamat pada perayaan agama lain, itu kalimat, tapi dampaknya besar. Seperti tauhid Anda dengan kalimat, nikah Anda dengan kalimat. Ya. Baik ya. Pelan-pelan. Lahir anak pertama, kan? Istri mulai sakit, berikan perhatian. Lupa sakit ini. Ya sabar mak ya. Ini anak pertama kita lihat. Kalau masih sakit nggak apa-apa. Nanti anak kedua dari yang lain aja. Bisa gitu kan? Nah, itu kan cuma canda.